Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya akan mereview atau menceritakan mengenai novel yang berjudul Mariposa karya Luluk HF. Tentunya jika kita mendengar kata mariposa, kita pasti akan langsung teringat dengan kupu-kupu. Karena mariposa itu identik dengan sebuah kupu-kupu. Mungkin penulis mengambil judul tersebut untuk novelnya karena berkaitan dengan tokoh yang akan diceritakan dalam novel tersebut. Mengenai perjuangan seorang gadis bernama Acha yang berjuang untuk mendapatkan cinta dari seorang lelaki dingin bernama Iqbal. Bagi Acha, Iqbal itu seperti kupu-kupu, terkejar, tapi sulit untuk tergapai. Mungkin itu alasan penulis mengambil Mariposa sebagai judul untuk novelnya. Kisah ini berawal di sebuah kafe. Saat Acha sedang di kafe bersama sahabatnya Amanda, kedua mata Acha tak lepas dari seseorang pria berseragam dengan earphone terpasang di telinganya itu. Pria yang baru saja memasuki kafe tersebut kini sedang berdiri di depan kasir memesan minuman. "Siapa sih?" tanya Amanda. Kemudian Amanda menoleh ke arah kasir. "Si hati batu ternyata," sahutnya sembari menarik satu sudut bibirnya. "Amanda kenal dia?" tanya Acha antusias. "Ya ampun Amanda, teman sekolahnya kan?" "Menurut lo?" tanya Amanda. "Acha baru sadar kalau kalian satu SMA. Cengir Acha yang tak berdosa. "Lo tanya gue kenal sama Iqbal apa enggak? Jelas kenal lah. Satu sekolah siapa sih yang gak kenal sama dia?" ungkap Amanda. "Lo sendiri kok bisa sih kenal Iqbal? Dia gak se-famous itu sampai sekolah lain bisa kenal dia." "Amanda, dia itu cowok yang Acha ceritain 2 minggu lalu. Cowok satu camp olimpiade sama Acha. Cowok berwajah dingin, tapi berhati malaikat dah." Mendengar penjelasan dari Acha, sontak Amanda bertanya, "Jadi maksud lo Iqbal yang ini? Cowok yang lo bilang sangat dingin tapi pinter, irit ngomong, tapi suka bantu orang lain selama di camp olimpiade? Dan lo masih baper sama dia?" Acha menganggukkan kepalanya dengan cepat. Acha ngerasa kalau Iqbal itu cinta pertama Acha. Baru kali ini Acha langsung jatuh cinta sama pria di pertemuan pertama. Iqbal tuh seperti punya aura yang berbeda dengan pria-pria lain yang pernah Acha kenal, Manda. Pokoknya Acha benar-benar jatuh hati sama Iqbal. Dia cowok pertama yang buat hati Acha bergetar-getar gak karuan. Amanda yang mendengar sahabatnya mulai rusuh pun itu menghiraukan sahabatnya. Acha mendengus, lalu mendadak bangkit dari tempat duduknya, mengeluarkan ponsel dari tasnya dengan buru-buru, sementara Amanda mulai menatap Acha curiga. "Mau ngapain lo?" "Minta nomor HP-nya Iqbal lah. Kemarin waktu camp, Acha bisa jadi pengagum dalam diam. Dan sekarang, Acha akan main terang-terangan. Acha nggak mau sia-siain cinta pertama Acha," jelas Acha. "Lo waras kan?" "Waras dong Manda." Kemudian Acha nyengir. "Doain Acha ya," seru Acha dan pergi begitu saja dari hadapan Amanda. Amanda melongo, mulutnya terbuka sempurna. Sahabatnya itu mungkin sudah gila. Bagaimana bisa ada perempuan macam Acha yang bisa juara Olimpiade Kimia Nasional? Amanda geleng-geleng kepala melihat tingkah sahabatnya itu. Kemudian ia membalikan badannya, ingin melihat aksi gila si Acha. Amanda berani bertaruh bahwa Acha akan ditolak oleh Iqbal. 100% tak perlu diragukan. Sementara itu, Acha berjalan mendekati Iqbal yang sedang duduk di tempat tunggu pemesanan take away. Acha menarik nafasnya dalam-dalam, kemudian menghembuskannya. Acha mengembangkan kedua sudut bibirnya.
Melihat wajah Iqbal dari dekat saja sudah mampu membuat jantungnya berdetak tidak karuan. "Boleh minta nomornya?" tanya Aca sembari menyodorkan ponsel ke Iqbal. Aca menunggu, tetapi tidak ada reaksi apapun dari Iqbal. Pria itu sedang fokus menatap ponselnya sendiri. "Permisi, minta nomor HP-nya dong," ulang Aca lebih berani. Sekali lagi pun tak ada respon dari Iqbal. "Iqbal, minta nomornya dong," teriak Aca cukup lantang. Dan untuk kesekian kalinya pria itu sama sekali tak memperdulikannya. Dengan nekat, Aca menarik earphone yang terpasang di telinga Iqbal dan berhasil membuat Iqbal terlonjak kaget. Iqbal mendongakkan kepala, menatap gadis di depannya dengan bingung. "Minta nomor HP-nya, boleh nggak?" pinta Aca. Iqbal mengerjapkan kedua matanya beberapa kali. Raut wajahnya berubah sedikit ngeri. Di benaknya mulai muncul berbagai pertanyaan. Siapa gadis aneh di hadapannya ini? Iqbal merasa familiar dengan wajah gadis itu, tetapi ia sama sekali tidak ingat di manakah mereka pernah bertemu. Entahlah, Iqbal sama sekali tak ingat. "Iqbal, minta nomornya," gemas Aca mulai tak sabar karena pria di hadapannya masih diam. "Lo siapa?" tanya Iqbal dingin. Suaranya terdengar begitu berat dan sangat khas. "Nama Natasha Keiklovi, panggilannya Aca, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan, sekolahnya di SMA Triabuna, anak dari Ibu Kirana dan Aca masih jomblo. Aca mau minta nomornya Iqbal. Kita satu camp olimpiade loh kemarin. Aca di kimia dan Iqbal di fisika. Iqbal pasti ingat sama Aca kan?" tanya Aca dengan percaya diri di atas rata-rata. "Gak," jawab Iqbal. "Ya udah, cepetan kasih nomor Iqbal," paksa Aca. "Buat apaan sih?" "Buat SMS-an atau teleponan sama Iqbal. Aca suka sama Iqbal," ungkap Aca terang-terangan. Iqbal terdiam. Dirinya sangat terkejut mendengar pengakuan dari Aca. Baru pertama kali ada gadis yang berani menyatakan perasaannya langsung tanpa berpikir panjang. Tanpa menghiraukan keberadaannya Aca, Iqbal pun langsung pergi meninggalkan Aca. "Loh, Iqbal mau kemana?" bingung Aca. "Iqbal mau kemana? Iqbal belum ngasih nomor ke Aca. Iqbal!" teriak Aca. Aca menunjukkan raut kesal, kedua tangannya berkacak pinggang. "Lihat aja, Aca pasti bisa dapetin nomor Iqbal. Pasti." Amanda yang menyaksikan kejadian memalukan itu langsung rasanya ingin pergi dari tempat itu. Amanda sangat malu melihat ulah sahabatnya yang kini menjadi tontonan semua orang di dalam kafe. Benar kan apa yang Amanda bilang? Iqbal akan menolak gadis itu. Karena tekad Aca yang sudah sangat bulat ingin mengejar Iqbal untuk mendapatkannya, Aca pun sampai rela pindah sekolah ke SMA Arwana, tempat di mana Iqbal dan Amanda sekolah. Setiap hari ia selalu mengganggu Iqbal untuk meminta nomor teleponnya, tetapi Iqbal selalu menolak. Hingga akhirnya ia mendapatkan nomornya Iqbal, tapi ia tidak mendapatkan nomornya langsung dari Iqbal, tetapi ia mendapatkan nomornya itu dari kedua sahabatnya Iqbal yang bernama Rian dan Glenn. Aca memberikan satu kotak ballpoint beserta penggaris 7 buah kepada Rian dan Glenn supaya mereka mau memberikan nomor Iqbal kepada Aca. Dengan sangat semangat, Rian dan Glenn pun langsung memberikan nomor Iqbal kepada Aca. Aca begitu senang karena akhirnya ia mendapatkan nomor dari Iqbal. Ia pun terus mengirim pesan kepada Iqbal, namun tidak mendapatkan balasannya. Meskipun demikian, Aca tidak menyerah untuk memperjuangkan Iqbal. Suatu ketika, Aca mendapat panggilan dari gurunya yang memintanya untuk mengikuti lomba olimpiade. Tentunya lomba itu tidak hanya diikuti oleh Aca sendiri, tetapi mereka akan ada di satu tim yang beranggotakan 3 orang. Salah satunya adalah Aca.
Acha memasuki lab olimpiade yang masih sepi, belum ada siapapun. Acha mengambil tempat duduk di barisan paling depan, menunggu yang lainnya dengan sabar. Tak lama kemudian, dua pria masuk. Sontak Acha sangat terkejut ketika melihat salah satu dari pria tersebut. Siapa lagi jika bukan Iqbal? Iqbal! Iqbal tak memedulikan panggilan Acha. Ia langsung duduk di barisan depan paling ujung. Hai juga, Ca. Sapa Dino tak tega dengan Acha. Ya, satu orang lagi yang mengikuti olimpiade tersebut adalah Dino. Mereka selalu mempersiapkan olimpiade dengan sungguh-sungguh agar mereka bisa menang di lomba olimpiade yang akan diselenggarakan. Mereka benar-benar mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba olimpiade yang akan mereka ikuti. Meskipun demikian, Acha juga tetap fokus terhadap tujuannya untuk mendapatkan hati Iqbal. Dengan adanya ia satu tim dengan Iqbal, itu semakin memudahkannya untuk melakukan PDKT dengan Iqbal. Meskipun Iqbal sering mengacuhkannya, tetapi Acha tidak menyerah. Ia terus berusaha untuk mendapatkan hati Iqbal. Sampai akhirnya Amanda yang melihat perjuangan Acha tak terbalaskan itu mulai memberikan saran kepada Acha. Saran tersebut ialah Acha harus menjauhi Iqbal selama 1 minggu. Untuk melihat bagaimana responnya Iqbal ketika Acha mulai menjauh darinya. Apakah Iqbal akan merasa ada yang kurang atau malah Iqbal akan bodoh amat? Mendengar saran dari Amanda, tentunya Acha merasa keberatan. Tapi Amanda memaksa Acha untuk melakukan saran tersebut agar Acha sendiri bisa mengetahui bagaimana perasaan Iqbal terhadap Acha. Akhirnya dengan berat hati pun Acha mengikuti saran Amanda. Ia mulai menjauhi Iqbal, berusaha tidak peduli apapun yang berkaitan dengan Iqbal. Intinya ia sedang menarik ulur Iqbal. Iqbal yang melihat perubahan Acha itu merasa aneh. Karena gadis yang setiap hari selalu mengganggunya ini sudah agak berubah menjadi gadis yang pendiam dan mulai mengacuhkannya. Sesekali Iqbal bertanya, "Lo kenapa?" "Acha nggak apa-apa kok Iqbal. Acha pergi dulu ya." Selalu saja menghindar. Iqbal merasa bersalah. Apakah mungkin gadis itu bersikap seperti itu kepadanya karena salahnya yang selalu ngomong kasar pada Acha atau karena hal lain? Untuk menebus permintaan maafnya, Iqbal membelikan 2 tiket nonton untuk Acha dengan niatan mengajak Acha nonton bioskop bareng. Tapi dengan tegas Acha menolak. Iqbal pun tak menghiraukannya, kemudian ia membuang tiket itu ke tong sampah. Acha yang melihat itu merasa sedih. Kemudian ia mengejar Iqbal dan menjelaskan apa alasannya berbuat seperti itu kepada Iqbal. Tanpa disadari, ada rasa lega dalam hati Iqbal. Namun ia tetap memasang wajah dingin seakan-akan tidak peduli. Hingga pada saat lomba Olimpiade Nasional itu pun tiba, Acha masih tetap berusaha untuk mengejar Iqbal. Tetapi Iqbal selalu tidak menggubrisnya. Di tengah-tengah perlombaan, entah mengapa tubuh Acha menjadi lemas. Sepertinya penyakitnya akan kumat lagi karena ia terlalu banyak berpikir. Acha merasa sangat lelah, bahkan hampir saja pingsan karena ia terlalu banyak berpikir. Selama Acha sakit, Iqbal selalu merawatnya. Terbesit rasa khawatir dari dalam dirinya. Namun ia sama sekali tidak menyadari itu. Iqbal berpikir bahwa yang dirasakan itu adalah rasa kasihan kepada Acha. Setelah perlombaan selesai, ternyata SMA Arwana lah yang menjadi pemenang dalam perlombaan Olimpiade Nasional itu.
Itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi sekolah dan juga bagi Aca, Iqbal, maupun Dino. Oh ya, selama Aca sekolah di sana, ia juga didekati oleh seorang lelaki bernama Juna. Juna juga salah satu lelaki yang sangat terkenal di sekolahnya, karena ia adalah ketua OSIS di SMA Arwana. Tetapi Aca sama sekali tidak memperdulikan Juna, karena perasaan Aca 100% hanya untuk Iqbal seorang. Tetapi setelah sekian lama Aca berjuang untuk Iqbal, Iqbal tetap saja tidak memperdulikan Aca. Iqbal tidak menganggap perjuangan Aca itu ada. Hal itulah yang terkadang membuat Aca lelah dan memilih untuk menyerah. Tetapi setelah sekian lama Aca berjuang untuk Iqbal, Iqbal sama saja tidak pernah menganggap Aca. Iqbal tidak pernah menganggap perjuangan Aca itu ada. Iqbal sama sekali tidak menyadari perasaannya terhadap Aca. Bahkan kedua sahabat Iqbal, Rian dan Glenn, berusaha untuk menyadarkan Iqbal mengenai perasaannya terhadap Aca. Tetapi Iqbal selalu menyangkal hal itu. Hingga pada akhirnya Aca mulai lelah. Ia merasa perjuangannya untuk Iqbal itu sia-sia. Kemudian Aca mulai memikirkan tawaran dari sahabatnya Amanda untuk menerima cinta dari Juna. Suatu hari ketika Juna hendak mengungkapkan perasaannya kepada Aca, Iqbal lari menemui Aca. Secara tidak langsung, Iqbal mengatakan kepada Aca agar ia menolak pernyataan cinta dari Juna. Aca merasa bingung. Kemudian ia bertanya kepada Iqbal, "Iqbal udah suka sama Aca?" Tanyanya dengan begitu antusias. Namun Iqbal tak langsung menjawab. Ia hanya menyuruh Aca untuk berlari menemui Juna dan mengatakan kepada Juna bahwa Aca tidak bisa menerima pernyataan cinta dari Juna. Setelah itu, ponsel Aca berdering, menandakan ada suatu panggilan dari Iqbal. Aca pun langsung mengangkat telepon itu. "Iya Iqbal, kenapa?" "Lo mau tahu jawaban dari gue?" tanya Iqbal. "Iya, Aca pengen tahu." "Iqbal udah mulai suka sama Aca?" Iqbal pun menjawab, "Iya Ca, gue udah mulai suka sama lo." Dan saat itu pula, akhirnya perjuangan Aca pun ada hasilnya. Akhirnya cinta yang selama ini ia perjuangkan itu tidak bertepuk sebelah tangan. Mereka pun resmi berpacaran. Meskipun demikian, banyak juga lika-liku yang terjadi di dalam hubungannya. Namun mereka bisa melewati semua itu. Itulah cerita dari novel Mariposa. Novel ini tidak hanya menceritakan mengenai perjuangan Aca dalam mendapatkan cinta Iqbal, tetapi di dalam novel ini juga menyinggung mengenai masa depan, di mana kita harus bisa menentukan pilihan yang tepat untuk masa depan kita. Tentunya dalam novel ini memberikan pelajaran bagi saya. Dari Aca saya belajar bahwa jika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus berusaha untuk mewujudkan sesuatu tersebut agar menjadi nyata. Tak hanya berjuang saja, kita juga harus yakin bahwa apa yang kita perjuangkan pasti akan kita dapatkan. Di dalam novel ini juga saya belajar bahwa tidak ada usaha yang tidak akan membuahkan hasil. Semua usaha pasti akan ada hasilnya. Itu adalah pelajaran yang saya ambil dari cerita novel tersebut. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.